Pekan pertama Juli 2022, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapat sorotan. Putra pengasuh Pondok Pesantren Majmal Bahron Sidikiyah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap santrinya ditangkap setelah masuk daftar pencarian orang selama lebih dari 1 tahun. Pada 7 Juli, setelah pondok dikepung polisi sejak pagi hingga malam hari, Muhammad Subeki asal Sani putra Kiai Muhtar Mukti akhirnya menyerahkan diri. Setelah 3 tahun menuntut keadilan bagi korban beki, kasus ini akhirnya disidangkan pada 18 Juli 2022. Kasus Muhammad Subeki bukan satu-satunya kasus kekerasan seksual di pesantren. Beberapa bulan sebelum penangkapan Subeki, pada awal 2022, di Bandung, Jawa Barat, guru sekaligus pengasuh lembaga pendidikan Islam berbasis asrama, Heri Wirawan, terbukti mencabuli 13 santri. Pengadilan menjatuhinya hukuman seumur hidup. Tolong kasih jalan. 7 Juli 2022, pengasuh pondok pesantren di Singojuruh, Banyuwangi tertangkap dalam pelarian di Lampung. Pengasuh pondok berinisial FZ ini telah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan dan pemerkosaan 6 orang santri yang seluruhnya masih di bawah umur. Kasus ini masih dalam pemeriksaan untuk segera diajukan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi. Korban Muhammad Subeki adalah seorang santri perempuan. 3 tahun ia berjuang menuntut keadilan. Ia berkisah, pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya bermula saat proses seleksi panitia kegiatan sosial pesantren. Dalam internal interview, dia mengatakan ingin menjadikan saya sayap. Kemudian dia juga bilang kalau saya ini adalah wanita yang selama ini dia cari. Dia menginginkan saya menjadi pendampingnya. Kemudian dia menyuruh saya melepas pakaian. Saya menolak, saya tegas, saya jawab, saya tidak mau. Tapi dia memaksa sambil mengatakan, kalau kamu tidak mau melepas pakaian, kamu masih menggunakan akal. Sampai dia menunggu lama sekali, dia menunggu, saya tetap tidak berkenan. Dia menyuruh saya lagi dengan alasannya sama. Di situ saya merasa tertekan, saya diam, saya menunduk, saya diam. Dia marah-marah sampai puncaknya. Dia sambil merokok. Dia menyatakan kalau dirinya itu mursyid sambil membanting putung rokok. Aku itu mursyid. Saya langsung jengket memberiku. Saya langsung menjadi ketakutan saya. Saya takut sampai rokok itu dinyaskan itu saya. Aduh ya Allah, saya tetap berdoa semakin banter seperti ya Allah. Lindungi saya, selamatkan saya, selamatkan saya. Seorang saksi di pesantren Sidikiyah mengungkapkan Subeki berstatus sebagai putra kiai sekaligus rektor. Ia mengaku pernah mendengar masalah serupa menimpa lebih dari 1 santri. Menurut saksi, santri-santri perempuan yang menjadi korban pelecehan tak mampu melapor karena takut akan mengalami intimidasi. Selain itu, doktrin pesantren ia nilai cukup kuat. Adanya kuasa dari pelaku di dalam pesantren tersebut. Jadi seolah-olah yang lain itu tidak bisa ngapa-ngapain. Selain itu dogma agama yang begitu kuat bahwa ketika kamu melawan pelaku itu, kamu itu nanti tidak mendapat berkah. Kamu itu dilaknat oleh Allah karena pelaku itu mempunyai ilmu dan ilmunya itu sudah tinggi melebihi yang lain. Di Jawa Timur ada lebih dari 4.000 pesantren. Seluruh kinerja pendidikan di pesantren berada di bawah pengawasan Kementerian Agama. Sejauh ini, kekerasan yang berkaitan dengan seksualitas, terutama pada perempuan, dicatat secara global oleh Komnas Perempuan dan lembaga non-pemerintah. Sistem database Forum Pengadil Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan pada Juni 2021 berjumlah 5.980 kasus.
Dengan rincian 3.392 kekerasan psikologis, 2.185 kekerasan seksual, 1.786 kekerasan fisik, 56 kekerasan berupa diskriminasi langsung, dan sisanya adalah kekerasan penelantaran ekonomi dan sosial. Sementara data Komnas Perempuan mencatat, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada 2021 naik sebanyak 50% dibanding 2020, yakni dari 226.062 kasus menjadi 338.496 kasus. Persentase terbesar adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 87,91%. Kasus kekerasan yang menjadi perhatian khusus adalah yang terjadi di lingkup pendidikan dengan persentase pelaku kekerasan terbanyak adalah guru atau ustadz sebanyak 28%. Dari total kasus kekerasan berbasis gender tersebut, Komnas Perempuan menyebut hanya 40% yang dilaporkan ke polisi, dan dari 40% tersebut hanya sekitar 20% yang diproses hingga meja hijau. Di kalangan santri sudah lama dikenal istilah candaan yang mengarah pada pelecehan seksual. Banyak santri di Jawa Timur dan Jawa Tengah setidaknya mengetahui praktek tersebut. Menurut Koordinator Jaringan Alumni Santri Jombang, Aan Ansori, istilah-istilah seperti meril, sempet, dan warok lazim digunakan untuk menggambarkan hubungan sesama lelaki yang berbeda usia. Aan Ansori mengaku tidak tahu dari mana asal istilah meril, namun sepengetahuannya, meril menggambarkan sosok anak lelaki yang memiliki kulit halus, sementara istilah sempet dipakai untuk menggambarkan aktivitas seksual. Ada satu sumber yang lain, misalkan dari ensiklopedia Al-Quran, misalkan ketika membahas entry mengenai soal seksualitas dalam Al-Quran, itu di dalam bahasa Arab ada istilah itu jaldul umail. Jadi salah satu perilaku seksual, cara seseorang itu mendapatkan kenikmatan itu adalah jaldul umair. Jald itu artinya kulit, umair itu yang halus. Jadi menggeser-geserkan bagian tubuh tertentu kepada kulit itu sendiri. Nah, yang biasanya terjadi itu adalah apa istilahnya? Disempet. Disempet itu adalah anak yang tidur terus kemudian dipeluk oleh yang lebih dewasa, terus kemudian penisnya ditempelkan di paha. Biasanya baik korban ataupun pelaku perbuatan ini tidak mau membicarakannya secara terbuka karena menganggap hal itu sebagai aib. Kenapa ini agak sulit ngomong seperti ini? Karena ini, with all due my respect, sudah dianggap sebagai sebuah tradisi itu sendiri. Padahal korbannya juga anak-anak dan lain sebagainya. Rata-rata mereka nggak akan mau ngomong. Karena itu aib ya. Karena itu dianggap aib bagi dirinya sendiri, bagi laki-laki itu sendiri, bagi perempuan itu sendiri. Tentu tidak semua pesantren ya, yang harus catatan pentingnya tidak semua pesantren, tetapi data-data yang saya temukan misalkan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu mengkonfirmasi tentang itu. Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak atau LP2A Kabupaten Jombang, Muhammad Solahuddin, beberapa kali melakukan pendampingan bagi korban kasus kekerasan yang terjadi di lingkup pesantren. Meski demikian, ia tak memiliki data konkret. Kejadian seperti ini sepanjang saya bergerak di isu perempuan dan anak memang beberapa kali terjadi. Kalau di ranking sebetulnya yang paling banyak kekerasan fisik ya di pesantren. Jadi budaya main hakim sendiri, budaya menghukum antar santri itu dianggap hal yang biasa. Padahal ketika kita melihat di Undang-Undang Perlindungan Anak, hukuman itu kan ada standarisasinya. Ketika itu menimbulkan penderitaan, tentu itu tidak boleh. LP2A Kabupaten Jombang menemukan sebagian besar pelaku kasus kekerasan seksual di pesantren adalah pihak yang memiliki kuasa dan kasus yang terungkap menunjukkan fenomena gunung es.
Jadi kekerasan seksual seringkali memang dilakukan oleh orang-orang dalam pesantren itu yang memiliki pengaruh, memiliki semacam kayak dalam tanda kutip kewenangan begitu ya, sehingga membuat santri ini merasa tidak berdaya. Jadi ada subordinasi yang tegas begini, yang kemudian orang yang tersubordinasi sebagai korban tidak berdaya, tidak mampu untuk menolak. Hal-hal seperti ini menjadi tertutup rapat. Jadi yang mencuat sekarang itu sebetulnya hanya fenomena puncak gunung es ya. Mungkin ada banyak yang lainnya juga yang kita tidak pernah tahu. Yang itu terjadi tapi tidak berani dilaporkan. Selain itu, menurut Solahuddin, undang-undang tentang perlindungan dan kepastian hukum bagi korban perlu dipertegas. Rumah aman atau shelter yang mampu memberi jaminan keamanan bagi korban juga sangat dibutuhkan. Regulasi dibutuhkan untuk semakin mempertegas bentuk perlindungannya seperti apa terhadap korban ini. Dan itu terbeban kepada siapa? Kalau terbeban kepada negara, negara juga harus siap penganggarannya. Guru Besar Sosiologi Islam Universitas Islam Negeri Surabaya, Profesor Son Haji Soleh mengatakan budaya feodal masih lekat di sejumlah pesantren. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak pesantren telah menjadi tempat yang lebih terbuka dan demokratis. Irisan feodalisme itu masih ada di pesantren. Tapi lama-lama kan akhirnya ada pergeseran gitu. Di pesantren itu sudah dilakukan ya diskusi, seminar. Itu kan menunjukkan bahwa egalitarian itu sudah berkembang di pesantren. Menurut Profesor Son Haji, perubahan di pesantren bergantung pada tingkat pendidikan dan pengetahuan pemimpinnya. Di sisi lain, masyarakat atau santri wajib memahami bahwa ajaran di pesantren tidak ada yang tidak bisa dipertanyakan atau diperdebatkan. Jadi peran kiai atau pengasuh di pesantren itu akan banyak menentukan kalau kiainya atau pengasuhnya itu memang terbuka dan latar belakang pendidikannya juga cukup begitu, akan sangat mudah untuk memperbarui pesantren itu. Tapi kalau kiainya itu masih konservatif ya, otomatis nanti akan agak mempersulit perkembangan dari pesantren. Kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang melibatkan pengurus pesantren menjadi perhatian sejumlah pesantren lain di Jawa Timur. Beberapa mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah peristiwa serupa. Pondok Pesantren Darul Ulum di Kecamatan Peterongan, Jombang membuka kesempatan berkomunikasi seluas-luasnya antara santri dan kiai. Begitu juga antara orang tua atau wali santri dan pengelola pesantren. Menurut pengurus Ponpes Darul Ulum, keterbukaan akan memperkecil potensi masalah. Apa yang terjadi di pelosok semestinya bisa dihindari. Kasus-kasus seperti itu kan bisa terjadi di mana-mana. Kasuistik. Janganlah satu titik nila, ya, kemudian langsung dianggap ngebahuyah dengan semua pesantren seperti itu. Ya. Apabila pesantren itu bisa diakses oleh umat, bisa diakses oleh masyarakat, itu akan lebih menjamin keamanan dari upaya menjaga santri atau anak dalam perlakuan yang adil. Ya, saya sarankan carilah pesantren yang terbuka, yang semua bisa melihat, yang semua bisa katakanlah menilai, sekaligus bisa memberikan masukan kepada pesantren itu.
Zaimuddin menambahkan, segala bentuk kekerasan tidak ditoleransi di Darul Ulum. Pondok pesantren ini mencoba menjadi pesantren yang ramah anak. Dan kami berusaha semaksimal mungkin mencegah tindakan-tindakan yang bersifat kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik, maupun kekerasan dalam bentuk verbal atau kata-kata. Sementara Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang menekankan musyawarah sebagai jalan mencari solusi. Kesetaraan menjadi kunci komunikasi dan pemahaman pendidikan berlandaskan peri kemanusiaan ditanamkan kepada para pendidik. Kiai harus dihormati tetapi tidak dikultuskan. Kita tidak ada pengkultusan. Kita di Tebu Ireng ini kita semuanya diberikan kesempatan yang sama. Jadi berbicara juga bisa aja, santri-santri itu berbicara menyampaikan kepada ustadz juga demikian. Nah memang kalau ada biasanya itu seperti zaman dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dulu itu begitu tingginya ilmunya itu kan sangat luar biasa sehingga orang itu sangat segan. Nah itu bukan pengkultusan karena pribadinya tetapi karena keilmuannya. Di Pondok Pesantren Tebu Ireng, kekerasan dan pelanggaran hukum akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Kami dari Pondok Pesantren Tebu Ireng berkomitmen untuk menolak adanya kekerasan terhadap santri. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual. Dan kami akan mendukung kalau itu terjadi untuk diproses secara hukum di Indonesia ini. Alhamdulillah. Kalau kami hadis arba'in di nomor 2, hadis yang panjang. Menghormati kiai adalah kewajiban para santri. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang punya cara sendiri untuk menanamkan penghormatan kepada kiai dan bunyai tanpa mengkultuskan. Untuk menjaga para santri dari tindak kekerasan, Ponpes Bahrul Ulum menerapkan sistem pendampingan sebaya di setiap asrama. Tradisi di pesantren sebagai lembaga tarbiyah wa ta'lim, sebagai lembaga pendidikan yang kita tekankan kepada para santri adalah akhlak atau etika, termasuk etika kepada guru-guru, kepada kiai, kepada bunyai. Termasuk di pesantren Bahrul Ulum ini komunikasi antara kiai, bunyai dengan para santri ini sangat egaliter. Dalam artian penghormatan kepada para santri itu tidak menjadikan santri ewuh, tidak menjadikan santri ini sungkan untuk menyampaikan hal-hal tertentu. Kultur yang kita bangun adalah jangan sampai kita merasa tidak bisa tersentuh. Kami dan semua keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang mengecam segala bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, ataupun bentuk bullying yang lain yang terjadi pada santri di pondok pesantren. Dan kami mendukung upaya-upaya untuk menciptakan pondok pesantren yang ramah anak. Saya santri. Saya santri. Saya santri. Saya santri. Saya santri. Saya santri. Saya ingin kekerasan seksual di pesantren dihapuskan. Kekerasan seksual di pondok pesantren, no. Saya ingin pesantren menjadi tempat yang aman bagi saya. Saya tidak suka kekerasan seksual di pesantren, karena pesantren harus menjaga santri-santrinya. Saya ingin pelaku pelecehan seksual dihukum. Saya tidak menghalalkan kekerasan seksual kepada kami, kaum santri. Menciderai kami berarti telah menciderai kaum muslimin.